Selamat siang Bapak Ibu, selamat siang untuk kita semuanya. Pada hari ini saya ingin mengajak kita untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul hidup yang dipersembahkan. Dalam beberapa minggu terakhir pada saat saya mempersiapkan bagian firman Tuhan yang ingin saya bagikan kepada Bapak Ibu pada pagi hari ini, ada satu nama yang muncul dalam hati saya dan nama itu adalah Stefanus. Sehingga dalam beberapa minggu ini Bapak Ibu saya membaca ulang kisah hidupnya dan kemudian merenungkan ulang apa yang terjadi dalam hidupnya. Dan yang menarik adalah hati saya kembali dikuatkan untuk tetap percaya bahwa hidup dalam panggilan Tuhan adalah hal yang bernilai dalam hidup saya Bapak Ibu. Dan saya bersyukur untuk apa yang saya dapatkan dari Tuhan dari perenungan saya tentang kisah Stefanus. Dan inilah yang saya ingin bagikan kepada kita semuanya pada siang hari ini. Bapak Ibu, profil Stefanus adalah profil yang unik gitu ya, karena kisah hidupnya itu tidak panjang dicatat dalam Alkitab kita. Setahu saya hanya 2 pasal saja yang mencatat kisah tentang kehidupan Stefanus, dan 2 pasal itu adalah di dalam kitab Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-6 dan pasalnya yang ke-7. Tidak panjang dan juga tidak banyak yang dikisahkan tentang hidupnya. Tapi kalau Bapak Ibu membacanya kembali, saya dorong Bapak Ibu untuk membaca pasal yang ke-6 dan pasal yang ke-7 dari kitab Kisah Para Rasul. Saya meyakini Roh Kudus akan menyalakan dalam hati kita kasih yang mula-mula itu kembali. Karena saya sangat percaya Bapak Ibu bahwa kisah tentang seseorang yang mau dengan rela mempersembahkan hidupnya, mempersembahkan yang terbaik yang dia miliki bagi Tuhan, itu selalu akan mengobarkan semangat kita Bapak Ibu. Karena saya percaya bahwa dalam hati kecil kita, kita semuanya punya kerinduan yang sama. Yaitu ingin mempersembahkan yang terbaik, ingin melakukan yang terbaik. Ingin agar hidup kita ini betul-betul muliakan nama Tuhan. Stefanus adalah seorang muda, jadi dia belum cukup tua Bapak Ibu, masih cukup muda. Dan dalam Alkitab dicatat bahwa dia adalah seorang muda yang penuh iman dan penuh dengan Roh Kudus. Satu gambaran tentang orang-orang Kristen mula-mula Bapak Ibu yang mengalami hari Pentakosta begitu ya. Jadi kemungkinan besar Stefanus juga adalah termasuk dalam bilangan 120 murid yang mengalami peristiwa Pentakosta yang dicatat dalam Kisah Rasul pasal yang kedua Bapak Ibu. Dan kemudian di dalam pasal yang ke-6, di dalam kisah yang mengawali di mana nama Stefanus ini muncul, adalah ketika di mana para rasul akhirnya membuat keputusan untuk mengangkat diaken-diaken. Untuk menolong mereka melayani jemaat yang ada pada waktu itu. Karena rupanya Bapak Ibu setelah pencurahan Roh Kudus dan kemudian setelah kebangunan rohani yang terjadi setelah Rasul Petrus berkhotbah di Yerusalem, jumlah bilangan dari orang percaya itu semakin bertambah banyak. Sehingga yang menjadi pergumulan dari para rasul bukan hanya sekedar memperhatikan kebutuhan rohani dari jemaat, tapi mereka juga berupaya untuk menjawab kebutuhan jasmani, kebutuhan dari kehidupan keseharian daripada para janda, para yatim piatu, orang-orang miskin yang ada di dalam jemaat pada waktu itu. Dan karena para rasul memilih untuk fokus kepada doa dan penyampaian firman Tuhan, mereka akhirnya membuat keputusan untuk mengangkat para diaken, 7 orang diaken. Dan salah seorang diaken yang terpilih adalah Stefanus. Tapi di dalam pasal yang ke-7 di bagian yang terakhir dari kisah hidupnya, di sana kita bisa membaca bahwa akhir hidup Stefanus itu adalah martir bagi Tuhan Bapak Ibu.
Sebab oleh karena kesaksiannya tentang Kristus, oleh karena kesaksiannya tentang pribadi daripada Kristus Yesus yang dia yakini sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, dia harus berhadapan dengan imam-imam kepala, dia harus berhadapan dengan mahkamah agama yang kemudian akhirnya diputuskan bahwa dia dianggap menista nama Tuhan yang hukumannya adalah dirajam dengan batu sampai mati. Sehingga Stefanus adalah satu orang yang mengawali martir, menjadi martir pertama bagi gereja mula-mula yang ada di Yerusalem, Bapak Ibu. Tapi sekalipun dia mengakhiri hidupnya sebagai martir, saya percaya Bapak Ibu dalam waktu yang pendek, dalam hidup yang telah dijalaninya, saya sangat meyakini kehidupannya itu telah dipakai Tuhan dengan luar biasa, karena pada saat ia mati, di sana dikatakan ada seorang muda yang bernama Saulus yang menjadi saksi, dan saya sangat percaya bahwa kematian daripada Stefanus berdampak besar kepada Saulus, sehingga pada saat Saulus akhirnya melayani Tuhan, saya percaya apa yang ia lihat dari kehidupan Stefanus itu betul-betul memberi dampak yang sangat besar di dalam hidup dan dalam pelayanannya. Jadi kisah tentang Stefanus inilah Bapak Ibu yang kita akan menjadi bahan dari perenungan kita tentang hidup yang dipersembahkan. Ada 3 hal yang kita akan renungkan dari seorang Stefanus Bapak Ibu. Dan inilah yang pertama yang kita renungkan. Bahwa seorang yang mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan adalah seorang yang selalu mau mendedikasikan hidupnya, waktunya, talenta yang telah Tuhan berikan kepadanya, karunia rohani yang telah Tuhan beri dalam hidupnya untuk melayani Tuhan dan melayani sesama. Di dalam pasal yang ke-6, Bapak Ibu, Stefanus mendapatkan jabatan sebagai seorang diaken. Jabatan sesuatu yang penting bagi sebagian orang, Bapak Ibu. Posisi bagi sebagian orang itu menjadi begitu amat penting. Karena dalam pemikiran banyak orang, Bapak Ibu, bahwa posisi itulah yang membuat kita seperti punya otoritas untuk berfungsi. Sehingga kalau kita nggak punya posisi, kadang kita memilih untuk menjadi penonton saja. Kita memilih untuk menjadi hanya hadir dan kemudian menikmati suasana saja. Tapi saya ingin membawa kita untuk belajar dari Stefanus, Bapak Ibu. Pada saat dia menjadi seorang diaken, saya percaya bahwa ritme hidupnya berubah. Karena saya percaya Bapak Ibu, Stefanus sadar sekali bahwa mengurusi kebutuhan jemaat itu tidak cukup hanya bisa dikerjakan pada hari Minggu saja. Mengurusi kebutuhan jemaat itu pun juga harus membutuhkan kerelaannya untuk mempergunakan hari-hari selain daripada hari Minggu untuk mengerjakannya, Bapak Ibu. Itu sebabnya gak heran di dalam pasalnya yang ke-6 ayat yang ke-8 di sana dikatakan bahwa Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Saya sangat meyakini bahwa ini tidak terjadi hanya pada saat dalam ibadah seperti hari ini. Atau pada saat dalam pertemuan kelompok kontak saja. Tapi saya percaya Bapak Ibu bahwa apa yang dicatat oleh Lukas dalam kitab Kisah Para Rasul ini itu memperlihatkan kepada kita bahwa Stefanus bukan hanya sekedar mendedikasikan hidupnya melayani Tuhan hanya di dalam hari-hari ibadah saja, tapi dalam keseharian, dalam hidup kesehariannya. Melayani tidak perlu menunggu posisi.
Melayani tidak perlu menunggu jabatan Bapak Ibu. Karena saya sangat percaya bahwa pada saat Roh Kudus tinggal dalam kita, Dia memberi kepada kita kemampuan untuk melayani Tuhan. Setiap kita diberikan kemampuan yang sama untuk melayani sesama. Sehingga terlepas apakah kita pada hari ini diberikan posisi atau tidak di dalam gereja, apakah kita pada hari ini diberikan jabatan resmi atau tidak di dalam gereja, saya percaya Bapak Ibu yang seharusnya tetap ada dalam hati kita adalah kebersediaan kita untuk mau dipakai Tuhan untuk menjadi alat di tangannya. Orang yang mempersembahkan hidupnya bagi Tuhan akan bersedia memberi dirinya, waktunya, karunia-Nya, talenta yang telah diberikan Tuhan kepada mereka untuk melayani Tuhan dan melayani di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga entah kita di kantor, entah kita di jalan, entah kita sedang di pasar belanja, entah kita sedang naik mobil pribadi kita atau kita naik kendaraan umum, Bapak Ibu, kita harus selalu sedia untuk mengizinkan Tuhan. Sehingga setiap kali kita melihat kesempatan untuk melakukan sesuatu yang baik bagi seseorang, kita tidak akan melewatkan kesempatan itu dan kita akan mempergunakannya. Dalam Alkitab ada kisah dari seorang yang bernama Yusuf. Saya merenungkan kisah ini beberapa bulan yang lalu oleh karena kakak saya bergumul dalam pekerjaannya. Dia sedang bergumul dalam pekerjaannya pada waktu itu. Dan pada saat saya berdoa untuk dia, lalu kisah ini Tuhan ingatkan kembali dan pada saat saya merenungkan kisah tentang Yusuf, saya hanya bisa berkata Yusuf itu orang yang luar biasa. Yusuf adalah seorang yang tahu mempergunakan hidupnya. Kita tahu Bapak Ibu bahwa keadaan hidup Yusuf tidak selalu baik, ya kan? Ada saat di mana dia beberapa waktu lamanya menjadi seorang budak di dalam rumahnya Potifar yang menjadi tuannya. Tapi yang menarik di dalam bagian firman Tuhan yang Bapak Ibu bisa baca dalam kitab Kejadian, sekalipun dia budak, dia tetap bekerja dengan sepenuh hatinya. Dia tidak mengurangi kesungguhannya dalam mengerjakan apa yang diperintahkan oleh tuannya. Bahkan saya menduga Bapak Ibu bahkan hanya untuk menyapu halaman pun dia akan melakukannya dengan sepenuh hati begitu. Atau hanya ngelap-ngelap lemari, ngelap-ngelap meja tuannya, menghapus debu di meja tuannya. Saya duga Bapak Ibu, Yusuf tetap mengerjakan dengan sepenuh hatinya. Dan kemudian Bapak Ibu keadaan tidak menjadi lebih mudah kan karena dia akhirnya difitnah dan akhirnya masuk dalam penjara. Tapi menarik lagi Bapak Ibu bahwa di dalam penjara pun Yusuf tidak mengurangi kesungguhannya. Saya waktu merenungkan ini Bapak Ibu saya membayangkan diri saya begitu. Kalau saya ada dalam penjara maka saya tentu akan sibuk dengan diri saya sendiri. Saya akan sibuk bertanya, menghabiskan waktu untuk bertanya kenapa saya begini, kenapa nasib saya begini, kenapa kok orang itu fitnah saya. Saya akan sibuk dengan itu Bapak Ibu. Sehingga pada saat saya kedatangan dua orang teman, satu sel yaitu kepala roti, kepala juru roti dan kepala juru minum.
saya mungkin akan mengabaikan mereka karena saya sudah punya masalah sendiri dalam hidup saya. Tapi tidak dengan Yusuf. Sekalipun dia sendiri susah, sekalipun dia sendiri keadaannya tidak mudah, tapi hati yang mau melayani tetap bernyala-nyala Bapak Ibu. Sehingga pada saat dia melihat juru minum itu dan juru roti itu termenung oleh karena mimpi yang mereka dapatkan di malam sebelumnya, Yusuf dengan sukacita datang menghampiri mereka dan bertanya, apa yang membuat kalian muram gitu. Menawarkan diri untuk menolong mereka. Bapak Ibu, kualitas hidup yang seperti itulah yang seharusnya ada dalam hidup kita sebagai orang Kristen pada hari ini. Satu kualitas hidup yang tidak mudah dikuasai oleh keadaan, kualitas hidup yang memastikan bahwa setiap kita dalam setiap kesempatan akan selalu mau memberi diri kita, waktu kita, talenta kita, apa yang Tuhan sudah percayakan kepada kita untuk menjadi berkat bagi seseorang. Beberapa bulan yang lalu ada satu pengalaman yang kurang menyenangkan. 1:30 pagi saya ditelepon karena seorang anak yang masih usia setahun waktu itu, yang kami sudah sekian lama doakan, sangat kritis di rumah sakit dan mamanya sudah nggak tahu harus apa. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan jam 1:30 pagi saya bangun, kemudian saya beres-beres, lalu kemudian saya bilang sama istri saya akan ke rumah sakit. Jadi jam 1:30 pagi itu saya pergi ke rumah sakit Bapak Ibu menemani pasangan suami istri ini sampai anaknya dipanggil Tuhan. Dan kemudian belum sempat tidur, saya harus ngurus pemakamannya. Saya harus hubungi pihak jasa kedukaan begitu untuk mengurus petinya, kemudian menolong mereka untuk tempat pemakamannya. Sampai sore hari di mana anak itu dimakamkan, baru saya pulang dan saya bisa beristirahat Bapak Ibu. Ya pada saat itu saya nggak tahu saya dapat kekuatan dari mana begitu ya, tapi satu hal yang saya sadari adalah bahwa saya ini seorang hamba Tuhan begitu. Saya mau bersukacita dalam melakukannya. Saya mau bersukacita dalam mengerjakan apa yang Tuhan percayakan. Karena bagi saya kesempatan untuk melayani itu adalah sebuah privilege Bapak Ibu. Kesempatan di mana kita bisa menjadi berkat bagi seseorang itu harusnya kita lihat sebagai hak istimewa yang Tuhan berikan kepada kita. Percayalah Bapak Ibu, sukacita yang kita dapatkan pada saat kita menyadari bahwa Tuhan bisa pakai kita menjadi berkat bagi seseorang, itu akan menjadi sukacita yang selalu kita ingini dalam hidup keseharian kita. Karena itu sukacitanya beda dengan sukacita hanya menerima kebaikan. Sukacita karena kita menerima berkat. Saya akan percaya sangat beda Bapak Ibu, karena akhirnya kita menyadari bahwa hidup gua ini ternyata penting ya. Karena ternyata Tuhan bisa pakai saya untuk menjadi berkat, untuk menjadi saluran berkat, untuk menguatkan hati orang lain. Padahal saya sendiri pun masih punya banyak pergumulan dalam hidup saya. Saya sendiri pun masih punya banyak kekurangan dalam hidup saya. Bapak Ibu, dedikasikanlah hidup kita untuk melayani Tuhan. Izinkanlah Tuhan bekerja di dalam dan melalui kehidupan kita. Sehingga melalui apa yang Tuhan buat melalui hidup kita, nama Tuhan dipermuliakan. Hal yang kedua Bapak Ibu, yang kita akan pelajari. Seorang yang mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan adalah seorang yang mau dengan sengaja dan penuh disiplin membangun hidupnya di dalam terang kebenaran firman Tuhan Bapak Ibu. Kalau kita baca dari pasal yang ke-7 ayat yang pertama sampai pasal ayat yang ke-53, di sana diceritakan bahwa Stefanus itu mengutip banyak kebenaran-kebenaran firman Tuhan
untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan daripada ahli Taurat dan mahkamah agama Bapak Ibu yang sedang dia hadapi. Tapi saya meyakini bahwa firman Tuhan kita butuhkan bukan hanya sekedar tujuannya untuk kita bisa menjawab jika ada orang bertanya kepada kita saja. Tapi saya percaya Bapak Ibu bahwa fungsi firman Tuhan bagi hidup kita itu jauh lebih bernilai, jauh lebih penting daripada hanya sekedar menambah pengetahuan kita akan firman Tuhan Bapak Ibu. Di dalam perjanjian lama, Bapak Ibu bisa membaca bahwa untuk mempersembahkan seekor anak, entah lembu atau domba untuk menjadi korban, Bapak Ibu harus memenuhi syarat yang telah ditetapkan. Jika ada salah satu syarat yang ditetapkan tidak terpenuhi, maka korban yang Bapak Ibu bawa akan ditolak. Bapak Ibu harus pulang kembali, mencari kembali entah anak domba, anak lembu yang memenuhi syarat, supaya pada saat Bapak Ibu bawa itu ke bait Allah, ke kemah pertemuan, untuk dikorbankan oleh imam yang bertugas pada waktu itu, korban yang Bapak Ibu bawa bisa berkenan kepada Tuhan. Pertanyaannya, apakah pada saat setelah kita ada dalam masa kasih karunia, ya kan setiap kita ini kan dibenarkan karena iman, setiap kita ini kan dilayakkan oleh karena pengorbanan Yesus Kristus kepada kita. Apakah kita boleh menurunkan standarnya? Apakah oleh karena sekarang kita hidup dalam kasih karunia, apakah itu berarti bahwa kalau saya seperti kayak hari Minggu ini datang membawa hidup saya kepada Tuhan dengan asal begitu? Apakah kita akan minta Tuhan terima persembahan kita pada hari ini? Itu sebabnya Bapak Ibu saya sangat percaya bahwa firman Tuhan kita butuhkan bukan hanya sekedar untuk memperlengkapi kita pada saat kita harus mempertanggungjawabkan iman kita kepada seseorang. Tapi setiap kita butuh firman Tuhan dan memakainya untuk membangun hidup kita agar hidup yang kita akan persembahkan kepada Tuhan ini menjadi korban yang berkenan di hadapannya. Beberapa hari yang lalu saya mendengar sebuah khotbah. Khotbah yang disampaikan oleh Pendeta Stephen Tong, Bapak Ibu. Khotbahnya pendek, hanya 15 menit. Judul khotbahnya menarik karena pada saat saya membaca judulnya itu membuat saya ingin mendengarkan apa yang disampaikan oleh beliau. Yaitu kekudusan Injil dalam khotbahnya, judul khotbahnya. Dan pada saat saya mendengarkan Bapak Ibu, beliau menekankan bahwa oleh karena Injil itu kudus, maka yang memberitakan pun juga harus kudus katanya. Lalu kemudian dia di sana Bapak Ibu menyinggung tentang banyak pendeta katanya yang dari hari Senin sampai Sabtu hidup ngawur, hidup gak karuan. Tapi kemudian pada hari Minggu bisa dengan pede berdiri di depan jemaat dan di hadapan Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan. Dan Bapak Ibu tahu apa yang terjadi pada saya saat saya mendengar khotbah itu. Saya menangis, saya bertobat. Karena pada saat saya mendengar khotbah itu Bapak Ibu, saya seperti kayak bercermin dan saya melihat keadaan hati saya. Itulah pentingnya firman Tuhan Bapak Ibu. Itulah arti penting firman Tuhan bagi kita. Karena hanya kuasa firman Tuhan yang bisa mengubah hati kita. Hanya kuasa firman Tuhanlah yang bisa membaharui pikiran kita.
Kita butuh firman Tuhan Bapak Ibu supaya hidup yang kita akan persembahkan ini bisa menjadi betul-betul menjadi korban yang berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga pada saat kita membawa hidup kita dalam ibadah seperti pada hari ini, kita bisa dengan yakin berkata, Tuhan menerima korban saya. Saya berkenan di hadapannya. Dan saya tahu dalam ibadah ini saya akan mengalami sesuatu yang dari Tuhan, sesuatu yang baik daripada Tuhan. Oleh karena Tuhan berkenan dengan korban yang saya bawa kepadanya. Dan pada saat saya berdoa secara pribadi, saya tahu saya tidak akan ditolaknya. Kenapa? Karena di dalam kebenaran firman-Nya, saya pasti diterima. Oleh karena kebenaran firman-Nya yang hidup dalam hidup saya tahu saya pasti didengar. Dan karena kebenaran firman Tuhan yang hidup dalam hidup saya tahu doa saya pasti dijawab. Kita butuh firman Tuhan Bapak Ibu. Daripada scroll-scroll HP kan setiap hari sepanjang hari. Kan baca Alkitab lebih penting ya, maksudnya lebih bernilai kan. Kita bisa scroll HP kita, bisa berjam-jam tanpa kita sadari. Padahal pada saat yang sama Bapak Ibu kita bisa membuka HP, membuka Alkitab di dalam HP kita untuk membaca firman Tuhan. Menggantikan kebiasaan kita yang lama itu. Kita perlu membaca firman Tuhan bukan supaya kita menjadi lebih pintar, bertanya jawab. Tapi kita perlu membaca firman Tuhan, merenungkannya. Sebab hanya kuasa firman Tuhanlah Bapak Ibu yang bisa menyelidiki kedalaman hati kita. Mengeluarkan segala hal yang keliru, yang tersimpan di sana. Dan membereskannya. Orang yang mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan akan dengan sungguh hati membangun hidupnya di atas dasar firman Tuhan. Hal yang terakhir yang kita pelajari pada hari ini. Orang yang mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan akan menjalani hidupnya dengan mata yang senantiasa tertuju kepada Kristus Bapak Ibu. Saya akan mengajak kita membaca bagian terakhir daripada hidup Stefanus. Dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-7 ayatnya yang ke-54 sampai ayat yang ke-56 Bapak Ibu. Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-7 ayatnya yang ke-54 sampai ayat yang ke-56. Ketika anggota-anggota Mahkamah Agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuklah hati mereka. Maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan bahwa Stefanus di ruang Mahkamah Agama berdiri sendiri dikelilingi oleh orang-orang yang sedang penuh dengan kemarahan terhadap dirinya. Tapi dalam ayat 55 ini yang menarik. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah, dan ia melihat Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Yang seharusnya terjadi kepada Stefanus adalah dia dikuasai oleh rasa takut dan gentar Bapak Ibu. Karena yang berdiri di sekelilingnya adalah orang-orang yang siap melemparinya dengan batu. Yang seharusnya terjadi kepada Stefanus pada waktu itu adalah penyesalan. Kenapa ya gue mau memberi diri melayani kalau pada akhirnya harus mati lebih cepat begitu. Tapi sama sekali Bapak Ibu dalam bagian firman Tuhan yang kita baca, sama sekali dia tidak menyesal dengan keputusannya untuk memberi diri melayani. Sama sekali tidak ternampak ada rasa takut di dalam apa yang dia katakan. Hanya oleh karena pada saat dia melihat ke langit, dia melihat
bahwa Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit bagi dia ada di sana bersama-sama dengannya. Tadi pagi Pak Dr. Paulus bertanya kepada saya, mau khotbah apa tur hari ini? Saya bilang saya mau khotbah tentang Stefanus. Terus beliau tanya kepada saya, kamu tahu nggak arti dari Yesus Kristus berdiri di sebelah kanan Allah yang dilihat oleh Stefanus? Lalu kemudian beliau menjawab, melanjutkan pertanyaan dengan jawaban. Karena Yesus Kristus hadir di sana sebagai advokat, sebagai pembela. Dan karena Yesus Kristus hadir sebagai pembela, itu yang membuat Stefanus tidak pernah takut dalam menghadapi sidang mahkamah agama yang hari itu harus dia hadapi. Tapi saya memiliki jawaban yang berbeda dalam hati saya. Yesus Kristus berdiri karena dia ingin menyambut hambanya kembali. Pada saat seseorang penting itu masuk dalam ruangan, maka jika orang itu sangat penting Bapak Ibu, maka semua yang hadir dalam ruangan itu akan berdiri menyambut dia. Kan begitu kan? Sebesar itulah Bapak Ibu penghargaan Yesus kepada Stefanus yang mengawali pelayanannya hanya sebagai diaken saja. Bukan menjadi rasul, bukan menjadi yang terutama, tapi menjadi diaken, orang yang ngurusin urusan-urusan sepele Bapak Ibu dalam gereja. Tapi kesungguhannya membuat ia melihat penglihatan yang mungkin sebagian besar kita belum pernah mengalaminya. Yaitu melihat Yesus berdiri di sebelah kanan Allah untuk menyambut dia. Pada saat kita memandang kepada Kristus, saya percaya Bapak Ibu, kita akan menyadari bahwa apa yang kita lakukan untuk Tuhan itu enggak pernah bisa sebanding dengan apa yang telah Tuhan buat bagi kita. Mungkin ada sebagian di antara kita berpikir bahwa melayani Tuhan itu bodoh. Karena ngabisin uang, ngabisin waktu, buang tenaga. Sudah capek-capek cuma dapat disalah mengerti, dikecewakan, dimanfaatkan. Kalau mata kita tidak tertuju kepada Kristus, maka pikiran-pikiran yang seperti itulah Bapak Ibu yang akan tumbuh di dalam hati dan pikiran kita. Tapi jika mata dan pikiran kita tujukan senantiasa kepada Kristus, saya percaya kita akan berkata, tidak ada yang sia-sia. Sekalipun aku mungkin disalah mengerti, sekalipun mungkin aku dikecewakan, sekalipun mungkin sepertinya kebaikanku ini dimanfaatkan oleh orang lain. Tapi aku percaya bahwa setiap apa yang aku korbankan bagi Tuhan tidak pernah sia-sia. Karena apa yang Tuhan telah buat dalam hidupku jauh lebih bernilai daripada apa yang aku bisa berikan kepada dia. Berapa belas tahun yang lalu, kami masih muda-muda Bapak Ibu. Lalu kemudian pada saat kami berkumpul, ada teman-teman yang berkata, sakno ya kita ini ya. Dari muda kita sudah menyerahkan hidup untuk Tuhan. Tapi kok masih susah saja hidup kita ini. Mereka mengatakan, sakno ya. Kita sudah memberi hidup kita untuk Tuhan, kita sudah memberi diri kita untuk melayan dalam gereja ini. Tapi ini yang kok begini yang dapat kita ya, kita dapat kok yang begini. Bapak Ibu saya pun juga dulu termasuk yang berpikir seperti itu. Tapi hari ini Bapak Ibu saya mau katakan, saya nggak pernah nyesel nyerahin hidup saya untuk Tuhan, melayani Tuhan sepenuh waktu saya Bapak Ibu. Saya nggak pernah menyesal dari semenjak muda saya melayani Tuhan. Saya nggak pernah menyesal, sekalipun saya nggak punya apa-apa. Saya nggak pernah menyesal, karena saya tahu bahwa melayani Tuhan itu layak. Itu jauh lebih bernilai daripada mendapatkan banyak hal
yang mungkin dunia ini bisa tawarkan kepada saya. Itulah yang membuat Stefanus tenang menghadapi kematiannya. Karena dia tahu bahwa hidup yang ia persembahkan kepada Kristus Yesus yang mengasihinya layak, bernilai, lebih bernilai, sangat bernilai. Stefanus gak pernah menyesal. Dan saya berharap pada hari ini kita pun juga kembali memiliki hati yang seperti itu. Yang tidak ada penyesalan dalam pengiringan kita akan Tuhan. Sekalipun mungkin dalam pengiringan kita akan Tuhan, ada banyak hal yang mengecewakan yang kita pernah alami. Karena saat kita berbicara tentang pelayanan, muncul nama-nama yang menjengkelkan, muncul nama-nama yang pernah nipu kita, muncul nama-nama orang yang pernah memanfaatkan kita. Tapi pada pagi hari ini, pada siang hari ini, mari kita arahkan kembali pandangan kita kepada Kristus saja Bapak Ibu. Jadikanlah dia kompas, jadikanlah dia teladan. Sebab hanya pada saat mata kita selalu tertuju kepada Kristus, saya percaya kita akan menyadari bahwa hidup kita ini bernilai. Pengabdian kita akan Tuhan itu bernilai. Dan kita tidak akan pernah punya penyesalan setelah apa yang kita lakukan bagi Tuhan. Karena kita menyadari bahwa apa yang Tuhan sudah buat dalam hidup kita jauh lebih bernilai dari apa yang bisa kita kembalikan kepadanya. Ada beberapa berkat yang kita bisa dapatkan dari hidup yang dipersembahkan. Yang pertama adalah bahwa hidup kita pasti diubahkan. Kita pasti akan menjadi dewasa secara rohani. Dan yang kedua adalah kita akan dijagai dengan damai sejahtera. Keadaan bisa berubah, tapi kebenaran akan menjagai hati kita dengan damai sejahtera. Sehingga kita tetap tenang, tahu apa yang harus kita lakukan, dan tetap bertekun melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Dan yang terakhir, kita akan mengalami kemenangan iman dalam hidup kita Bapak Ibu. Itu sebabnya pada siang hari ini, inilah yang akan kita lakukan bersama-sama dalam sepanjang minggu ini. Kita akan kembali mendedikasikan hidup kita, mempergunakan setiap kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita tiap-tiap hari untuk melayani Tuhan dan melayani sesama kita. Kita akan mau dengan disiplin membangun kembali hidup rohani kita di atas dasar firman Tuhan Bapak Ibu. Kita mau mulai kembali bersungguh hati untuk melihat firman Tuhan itu menjadi bagian yang penting dalam hidup. Dan kita mau dengan sengaja membacanya, mau dengan sengaja merenungkannya. Sampai hidup rohani kita ini bertumbuh benar di dalam terang kebenaran firman-Nya. Dan yang terakhir Bapak Ibu, ini yang kita akan lakukan. Kita akan mengarahkan pandangan kita hanya kepada Kristus saja saat kita menjalaninya. Menjadikan dia kompas hidup kita, menjadikan dia teladan bagi hidup kita. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Saya mengundang kita untuk berdiri bersama-sama Bapak Ibu. Saya ingin mengajak kita pada saat ini kita menyanyikan satu lagu lama ya. Tapi pada saat saya mendengarnya lagi begitu, hati saya kembali disentuh begitu. Karena saya kembali diingatkan tentang bertahun-tahun yang lalu pada saat saya menyerahkan hidup saya kepada Tuhan. Dan saya menyadari bahwa itulah yang kita mungkin butuhkan setiap hari begitu. Untuk terus-menerus mengingatkan diri kita bahwa Tuhan pernah memanggil kita untuk melayani Dia. Dan biarlah kiranya pada siang hari ini hati kita semuanya kembali dibaharui. Kasih kita kepada Tuhan kembali dinyalakan. Sehingga setiap kita boleh kembali berani untuk mendedikasikan hidup kita, waktu kita, talenta kita, karunia yang sudah Tuhan berikan kepada kita untuk melayani Dia, untuk melayani sesama dalam hidup keseharian kita. Hanya untuk mempermuliakan nama Tuhan.